Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matir Muhammad Asari dari kelas 12 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal mengenai interval fungsi naik dan turun. Langsung saja kita menuju kepada soalnya. Tentukan interval fungsi naik dan turun pada fungsi fx sama dengan cos 2x pada selang x lebih besar daripada 0 derajat dan x lebih kecil daripada 360 derajat. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Yang pertama kita turunkan fx sama dengan cos 2x. Selanjutnya kita mencari f aksen x-nya. Yang pertama itu kita turunkan cos 2x terhadap x. Maka kita dapatkan untuk turunan kosinusnya yaitu min sin 2x. Jangan lupa di dalam cos itu terdapat 2x, bukan hanya x saja. Maka kita perlu kalikan dengan turunan dalamnya, yaitu turunan 2x terhadap x yang adalah 2. Maka kita kalikan dengan 2 dan menghasilkan min 2 sin 2x. Selanjutnya kita tuliskan stasionernya, yaitu min 2 sin 2x sama dengan 0. Untuk min 2 nya kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi sin 2x sama dengan 0 per min 2 atau sama saja hasilnya 0. Kemudian kita cari sin berapa saja yang hasilnya 0. Di sini yang sin hasilnya 0 itu terdapat 3, yaitu sin 0 derajat, sin 180 derajat, dan sin 360 derajat. Kemudian untuk sin 360 derajat tidak memenuhi, jadi kita coret saja. Kemudian masukkan 0 derajatnya itu ke persamaan trigonometri menjadi 2x sama dengan 0 derajat ditambah dengan k dikali dengan 360 derajat. Kemudian kita sederhanakan dengan dibagi 2 dan menghasilkan x sama dengan 0 derajat ditambah k dikali dengan 180 derajat. Kemudian kita masukkan k sama dengan 0, k sama dengan 1, dan k sama dengan 2. Untuk k sama dengan 0 menjadi x sama dengan 0 derajat ditambah 0 dikalikan dengan 180 derajat, itu menghasilkan 0 derajat. Untuk k sama dengan 1 menjadi x sama dengan 0 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat, itu menghasilkan 180 derajat. Dan untuk k sama dengan 2 menjadi x sama dengan 0 derajat ditambah 2 dikalikan dengan 180 derajat, itu 360 derajat. Selanjutnya untuk 0 derajat di sini masih memenuhi, 180 derajat juga masih memenuhi, dan 360 derajat juga masih memenuhi. Kemudian kita masukkan juga 180 derajat ke persamaan trigonometri. Persamaannya itu menjadi 2x sama dengan 180 derajat ditambah k dikali dengan 360 derajat. Sama seperti yang di atas, kita sederhanakan dibagi dengan 2 dan menghasilkan x sama dengan 90 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Selanjutnya kita masukkan k sama dengan 0, k sama dengan 1, k sama dengan 2, dan yang terakhir itu k sama dengan min 1. Lalu kita masukkan ke persamaan yang sudah kita sederhanakan tadi. Untuk k sama dengan 0 menjadi x sama dengan 90 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat, itu menghasilkan 90 derajat. Dan untuk k sama dengan 1 menjadi x sama dengan 90 derajat ditambah 1 dikalikan dengan 180 derajat, itu menghasilkan 270 derajat. Untuk k sama dengan 2 menjadi x sama dengan 90 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat, itu menghasilkan 450 derajat. Dan yang terakhir untuk memastikan, untuk k sama dengan min 1 menjadi x sama dengan 90 derajat ditambah min 1 dikalikan dengan 180 derajat, itu menghasilkan minus 90 derajat. Untuk 90 derajat itu masih memenuhi, 270 derajat masih memenuhi, dan untuk 450 dan minus 90 itu sudah tidak memenuhi. Setelah kita menghitung semuanya, kita akan mendapatkan titik stasionernya, yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan yang terakhir itu 360 derajat. Setelah kita mengetahui titik stasionernya, langsung saja kita buat garis bilangan. Kemudian kita tuliskan titik stasioner yang sudah diketahui, yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat,
270 derajat, dan 360 derajat. Selanjutnya kita tentukan titik untuk mengetahui apakah interval tersebut naik atau turun. Di sini saya mengambil titik 30 derajat. Selanjutnya titik 30 derajat itu kita masukkan ke f aksen X, menjadi f aksen 30 derajat sama dengan min 2 dikali sin 2 dikalikan dengan 30 derajat. Lalu kita turunkan min 2 sin, kemudian 2 dikali 30 derajat itu 60 derajat. Lalu kita turunkan min 2 sin dari 60 derajat itu 1/2 akar 3 dan menghasilkan min akar 3. Nah, di sini akar 3-nya ini mengandung nilai negatif. Dikarenakan hasilnya negatif, maka pada garis bilangan kita awali dengan negatif, kemudian dilanjut dengan positif, dan dilanjut dengan negatif secara selang-seling. Tanda negatif menandakan bahwa pada interval tersebut fungsi mengalami penurunan, dan tanda positif menandakan pada interval tersebut fungsi mengalami kenaikan. Maka f(x) dikatakan naik jika x lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat, atau x lebih dari 270 derajat dan kurang dari 360 derajat, sedangkan f(x) dikatakan turun jika x lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat, atau x lebih dari 180 derajat dan kurang dari 270 derajat. Mungkin sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.